Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview buku yang lagi cukup banyak diperbincangkan, terutama di komunitas pengusaha, yaitu buku terbaru dari Pong Chandra, The Fifth Season. Jadi ini merupakan buku terbaru dari Pong Chandra dan Bro Denny Sutradewa. Nah, kali ini saya akan mereview buku ini menurut perspektif saya, apa yang saya dapat, dan intisari yang menurut saya bisa saya bagikan kepada teman-teman semua tanpa harus membaca keseluruhan buku ini. Tapi tentu saja kalau ingin mendapatkan kalian harus membaca keseluruhannya. Jadi kali ini saya hanya akan membahas inti-intisari apa aja yang saya dapat dari buku ini. Oke, langsung aja. Jadi di buku Fifth Season ini sebenarnya ini merupakan satu buku, tapi ada dua penulis, yaitu di dalamnya ada Bruce Denny Sutradewa dan Pong Chandra. Nah, di buku ini itu dibagi menjadi 3 chapter. Chapter pertama itu The Big Cycle. Nah, The Big Cycle ini ditulis oleh Bro Denny Sutradewa. Dan chapter kedua dan chapter ketiga adalah The Plan and the Execution, itu ditulis oleh Pong Chandra. Jadi sebelumnya, kenapa dinamain The Fifth Season? Jadi Fifth Season itu merupakan musim kelima. Emang ada yang musim kelima lah, karena nggak ada makanya dinamain musim kelima. Jadi musim kelima ini diibaratkan sebagai musim kemarau panjang, musim gagal panen, musim krisis kalau dalam ekonomi kita sekarang. Itu yang akan dibahas di buku ini sebenarnya. Jadi kenapa namanya Fifth Season? Karena musim kemarau panjang. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Jadi chapter yang pertama adalah The Big Cycle. The Big Cycle ini ditulis oleh Denny Sutradewa, dan menurut saya buku ini chapter terbaiknya adalah The Big Cycle ini. Jadi kalau kalian beli dan kalian baca, menurut saya sudah cukup sekali dapat ilmunya dari chapter yang pertama ini, karena chapter pertama ini merupakan chapter yang favorit saya lah, yang saya paling suka dari ketiga chapter. Oke, jadi chapter The Big Cycle ini sebenarnya ngomongin secara keseluruhan mengenai resesi ekonomi dan the COVID-19. Di situ ada subchapter yaitu yang pertama adalah When the Three Become One. Jadi apa yang dimaksud When the Three Become One? Jadi sebenarnya krisis yang kita alami sekarang yang di buku ini dinamakan sebagai The Great Lockdown 2020, itu tuh sebenarnya merupakan repetisi. Ini sudah pernah terulang, makanya kenapa nama chapternya The Big Cycle. Ini cycle yang 10 tahun lalu atau 100 tahun lalu itu sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi ini terulang lagi di tahun 2020 ini. Nah, bagusnya di chapter ini juga dia ngasih contoh, yaitu The Spanish Flu, The Great Depression 1929, 2008 Financial Crisis. Dan di chapter ini juga dibahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani krisis tersebut. Nah, di sini contoh yang menurut saya paling bagus dan paling relevan yaitu ada dua. Yang pertama adalah The Great Depression 1929, yaitu depresi berat 1929. Yang dimana kebijakan pemerintah saat itu adalah pemerintah tuh malah memotong pengeluarannya. Jadi APBD-nya sama pemerintah ditahan-tahan, direm-rem, dipotong-potong. Lalu pemerintah juga malah menaikkan suku bunga. Dan yang ketiga adalah di tahun segitu belum ada yang seperti BPJS atau FDIC. Lembaga penjamin pemerintah yang menjamin bahwa uang investor itu aman. Kurang lebih seperti itu sih. Yang terjadi adalah saat itu karena harusnya perputaran uangnya itu diputarkan, tapi pemerintah malah ngerem-ngerem. Yang terjadi adalah pengangguran jadi tidak terkontrol karena banyak banget perusahaan yang default, yang gagal bayar kreditnya, yang pilot, yang harus PHK karyawannya. Dari situ orang-orang mulai mengalami inflasi juga. Nah, karena mengalami inflasi juga, suku bunganya naik, otomatis orang-orang tuh pada panik. Karena kalau terjadi resesi seperti itu, yang dipikirkan mesti perutnya dulu ya, makanannya dulu, keluarganya bisa makan apa enggak. Karena takut bank-banknya pada pilot, otomatis uang-uang yang di banknya mereka ditarik semua. Kalau uang-uang banknya ditarik semua, padahal biasanya reserve cash dari bank itu nggak lebih dari 20%. Kalau orang nariknya lebih dari 20%, otomatis banknya pilot, nggak bisa ngeluarin dana yang harusnya bisa dikeluarin. Otomatis banknya pilot, orang-orang semakin panik. Dan yang terjadi adalah saat itu karena semuanya panik, orang-orang nggak mau spending. Mereka lebih milih untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang pokok, hanya untuk makanannya mereka aja. Mereka takut bahwa keluarganya nggak bisa makan. Dan yang terjadi kalau mereka takut seperti itu adalah perputaran uang di masyarakat itu tuh jadi sedikit. Nah, ini sebenarnya teori yang pernah disampaikan oleh Ray Dalio, How Economic Works. Mungkin nanti saya bisa masukin juga videonya di sini. Jadi di sana disebutin Ray Dalio adalah people income is what other people spending. Jadi pendapatan orang itu berdasarkan dari pengeluaran orang lain. Nah, kalau orang lainnya nggak mau spending, mereka takut ngeluarin uang itu nanti malah mereka nggak berani beli mobil karena harusnya karena mereka takut keluarganya ini nggak bisa makan. Mereka takut nggak mau liburan dulu karena takut nanti uangnya nggak cukup buat makan anaknya atau nggak cukup buat pendidikan anaknya. Yang terjadi adalah perputaran ekonomi di tahun itu di Amerika Serikat
itu tuh sangat rendah. Jadi orang sama saling menjaga uangnya, nggak berani dikeluarin. Nah, itu yang terjadi saat itu. Menjadi the Great Depression. Depresi yang sangat lama, resesi yang sangat lama waktu itu. Jadi recovery-nya butuh waktu yang lama dan benar-benar menyedihkan waktu itu. Lalu contoh yang kedua adalah 2008 financial crisis. Financial crisis tahun 2008. Di situ ada yang perbedaan. Jadi karena sudah belajar dari tahun 1929, pemerintah melakukan beberapa hal yang berbeda. Di 2008, pemerintah Amerika memberikan stimulus ekonomi yaitu 800 juta dolar kepada perusahaan-perusahaan dan kepada individu yang terdampak. Suku bunga saat itu bukannya dinaikkan tapi malah diturunkan. Nah, ini yang benar. Suku bunganya diturunkan mendekati 0%. Agar kenapa? Agar orang mengencourage orang untuk mengambil kredit. Digunakan kredit untuk yang produktif. Dan yang ketiga adalah pemerintah juga mensuntikan dana yang cukup besar kepada perusahaan-perusahaan yang akan pilot. Jadi agar tidak terjadi PHK, bisa napasnya lebih panjang. Yang terjadi apa? Karena suku bunganya direndahkan dan perputaran uangnya dikasih lebih banyak, jadi orang punya kepercayaan, punya rasa safety-nya tuh lebih tinggi untuk membelanjakan uangnya. Oh, karena masih cukup kok cadangan uangnya, jadi mereka masih berani mungkin beli motor baru, beli mobil baru, atau masih berani liburan, masih berani makan di restoran. Dan yang menurunkan suku bunga sampai mendekati 0% karena bunganya lagi murah. Kenapa nggak beli properti aja? Kenapa nggak beli tanah di sana? Kenapa nggak beli tanah di sini? Kenapa nggak ngambil mobil baru? Jadi ekonomiknya berputar lagi. Otomatis roda ekonomiknya berputar. Dan efeknya adalah efek domino dari resesi itu nggak lama. Efek dominonya bertahan sebentar dan mulai bangkit lagi. Recovery-nya jauh lebih cepat saat itu tahun 2008. Subchapter selanjutnya yang dibahas ini adalah long period of prosperity, yaitu masa panjang kemakmuran, atau yang saya paling gampang adalah masa panen. Jadi di sini yang dibahas adalah recovery dari krisis itu sendiri. Jadi setelah krisis di mana-mana, menurut pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, menurut histori itu setelah krisis selalu menjadi masa panen yang panjang. Dan di sini juga disebutkan contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah the Roaring 20th Century, terus the Golden Age of Capitalism, terus the longest expansion in the US history. Itu contoh-contoh di mana setelah terjadi resesi, setelah menjadi Great Depression itu ternyata ada peningkatan ekonomi yang sangat signifikan. Dan di sini juga dibahas ada satu quotes yang menurut saya cukup menarik, yaitu quotes-nya ditulis oleh Charles Darwin. It is not the strongest one of the species that survive, nor the most intelligent, but the one that able to adapt the change. Jadi bukan makhluk yang paling kuat yang bisa bertahan, bukan juga makhluk yang paling pintar yang bisa bertahan, tapi makhluk yang paling bisa beradaptasi dengan paling cepat lah yang bisa bertahan. Contohnya adalah dinosaurus. Waktu terjadi perubahan di dunia, mereka pertama kali yang punah. Tapi banyak makhluk-makhluk yang jauh lebih lemah, jauh lebih kecil dibanding dinosaurus, tapi mereka malah bisa bertahan sampai sekarang. Di sini juga yang ditulis di buku ini bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang itu, yang besar-besar malah yang pilot. Ada satu quotes dari Warren Buffett yang disebutkan di mana pada saat krisis itu, di mana saat perusahaan-perusahaan yang luarnya bagus tapi dalamnya jelek, dalam tanda kutip itu fundamentalnya jelek, itu akan terlihat, dan biasanya mereka tidak akan bertahan. Tapi perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya bagus, mereka yang bertahan. Nah, saya sangat setuju juga dengan kata-kata ini, karena menurut saya perusahaan yang pilot dalam masa krisis ini under 1 tahun, di bawah 1 tahun atau di bawah 6 bulan sudah pilot, itu biasanya perusahaan pilotnya bukan karena resesi, bukan karena COVID ini, tapi karena memang internalnya nggak bagus atau fundamentalnya nggak bagus. Yang saya maksud internal nggak bagus itu tuh, misal internalnya terjadi fraud, jadi ada kecolongan di dalamnya yang cukup besar dan masif, atau juga perusahaan itu lack of innovation, jadi perusahaannya nggak ada inovasi, terus mungkin juga di manajemennya atau internalnya lack of focus, jadi mereka udah nggak fokus lagi di perusahaannya. Itu yang membuat perusahaannya memang sudah nggak bagus sebelum krisis, dan saat krisis itu kayak palunya, jadi tinggal dipukul sudah, yang rata sudah pecah. Jadi saya sangat setuju sekali dengan teori yang diomongkan oleh Warren Buffett. Di sini juga mungkin ya, contoh yang bisa saya pakai adalah Pizza Hut. Jadi Pizza Hut itu kan yang di Amerika kemarin sempat agak viral ya, beritanya Pizza Hut itu collapse di Amerika. Franchisee-nya, bukan Pizza Hut-nya. Nah, menurut saya kenapa bisa collapse itu tuh bukan karena COVID sebenarnya. COVID memang bikin perusahaannya rugi, tapi kalau sampai pilot itu tuh kemungkinan menurut saya, berdasarkan dari teori saya sendiri, bahwa Pizza Hut saat ini tuh juga enggak yang paling enak. Menurut saya Domino lebih enak pizzanya, dan Pizza Hut juga enggak yang paling murah. Jadinya memang mereka udah kehilangan customernya. Kehilangan customer ditambah krisis, internalnya udah nggak bagus, debt-nya besar, hutangnya besar, ya pasti pilot. Jadi subchapter yang terakhir adalah The New World Order. Nah, di sini yang dibahas adalah kisah historis dari negara-negara adidaya yang pernah ada.
Ini bagus banget sih, saya nggak pernah dapat pemahaman seperti ini, saya baru tahu juga dari buku ini. Jadi di tahun 1600-an itu, Belanda itu merupakan negara nomor 1 yang paling kuat di dunia. Dengan inovasinya dan dengan kekuatan militernya. Saat itu Belanda, kita semua tahu mereka punya VOC, yaitu perusahaan terbesar di dunia yang bisa menaklukkan semua negara-negara lain dan bisa mengambil hasil-hasil buminya, menjadi perusahaan yang sangat profitable. Di tahun-tahun itu juga, Belanda merupakan negara pertama yang melakukan inovasi dalam ekonomi, yaitu pertama kalinya ada stock exchange di dunia itu adanya di Belanda ternyata. Namanya Amsterdam Stock Exchange. Tapi singkat cerita, beberapa ratus tahun kemudian, Inggris lah yang naik daun. Inggris lah menjadi negara adidaya selanjutnya. Inggris dapat menaklukkan negara-negara lain dengan kemampuan militernya. Namun, ternyata saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu membawa impact yang sangat besar untuk Inggris. Dia menghabiskan banyak banget dana untuk berperang. Dan dana-dana untuk berperang itu ternyata dana-dananya merupakan pinjaman atau hutang. Siapa pemberi hutang itu? Pemberi hutangnya adalah Amerika. Maka dari itu, semenjak Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi negara adidaya, negara nomor 1 di dunia. Dan di sini di penghujung chapternya, The Big Cycle ini, dan terutama di New World Order, Bro Denny Suradewa juga memberikan kayak sejenis ramalan bahwa the next crisis mungkin China akan mengalahkan Amerika, menjadi negara nomor 1 di dunia, karena krisis kali ini sudah membuat China itu setengahnya dari Amerika. Mungkin the next crisis selanjutnya akan membuat China itu mengalahkan Amerika. Oke, jadi chapter pertama sampai situ aja. Itu yang ditulis oleh Bro Denny Suradewa. Saya lanjutin ke chapter yang kedua dan yang ketiga, itu ditulis oleh Bong Chandra.